Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu, amal itu, suwarun qaimah. Nah, kalau harfiahnya itu suwarun itu gambar-gambar ya, atau bentuk-bentuk gitu. Qaimah yang tegak. Tapi maksudnya di sini suwarun qaimah itu tubuh kasar saja. Ya, tubuh kasar. Suwarun qaimah. Wa arwahuha, dan ruh-ruhnya itu, wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia ikhlas. Maksudnya ikhlas yang tersembunyi, ya, rahasia itu di dalam suara itu, ya. Jadi wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Nah, ini pendek ya perkataannya, tapi isinya ini sangat penting ya untuk kita pahami. Sekali lagi, al-a'malu suwarun qaimah. Al-a'malu, amal-amal itu, suwarun qaimah, ya, bentuk-bentuk kasar, artinya bentuk saja, ya, bentuk yang tegak kalau harfiahnya itu, tapi tubuh kasar, wa arwahuha, dan arwahnya itu adalah wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia ikhlas pihak di dalamnya. Mungkin sudah bisa ya di. Nah, al-a'malu, amal-amal itu, nah ini pakai jamak taksir ya, jamak. Ini artinya amal-amal, karena amal itu banyak jenisnya kan, ya. Amal itu banyak jenisnya, sebagaimana sudah disampaikan kan, amal itu banyak jenisnya. Jadi al-a'malu, amal itu, ya, perbuatan. Ini kalau di dalam tasawuf itu, amal itu ya, atau melaksanakan sesuatu kan, beramal itu. Beramal ya, artinya mengamalkan syariah. Kalau di dalam istilah tasawuf itu mengamalkan syariah. Syariah itu mencakup akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Nah, ketika diamalkan itu namanya thoriqoh. Jadi thoriqoh itu pengamalan syariah, ya, pengamalan syariah. Ya, banyak sekali amal itu, ya. Ya, sholat itu amal, ya. Kemudian puasa amal, zakat amal, haji ya, ibadah haji itu amal, sedekah amal. Oh, banyak sekali, kita mengajar juga amal ini, ya. Atau ngaji ini amal ya, banyak sekali lah amal itu. Nah, itu suwarun qaimah. Jadi hanya tubuh kasar saja. Ya, hanya tubuh kasar saja. Tubuh kasar itu artinya tubuh yang tidak ada ruhnya. Ya, tubuh kasar itu tubuh yang nggak ada ruhnya. Nah, kalau tubuh yang nggak ada ruhnya, itu kira-kira gimana ya? Nah, itu mayit ya. Jadi kemanfaatannya nggak ada. Gitu. Ya. Kalau tubuh nggak ada ruhnya, nah itu amal itu. Jadi sholat itu, ya, kalau belum ada ikhlas itu suwarun qaimah, gitu. Ya, tubuh kasar.
sama puasa kalau belum ada ikhlas itu tubuh kasar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, itu kalau belum ada ikhlasnya, itu suarun qaimah, tubuh kasar. Ya seperti mayit aja gitu. Ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Nah, tetapi bagaimana supaya ada manfaatnya gitu? Ya, amal-amal itu supaya ada manfaatnya. Itu di dalamnya itu harus ada ruh. Ya, harus ada ruh. Jadi hidup gitu kalau ada ruh itu. Ya, kalau hidup itu tentu banyak manfaatnya. Nah, apa ruhnya itu? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Jadi ruhnya itu adanya rahasia ikhlas. Maksudnya ada ikhlas yang tersembunyi di dalam tubuh itu. Di dalam amal itu. Ya, jadi harus ada ikhlas. Harus ada ikhlas. Jadi ikhlas itu ruhnya. Wujudu siril ikhlasi pihak. Ya. Ini sebetulnya sudah bisa dipahami ya. Nah, sudah bisa dipahami. Nah, yang dimaksud ruh itu, ya, ini kalau dalam istilah tasawuf itu hakikoh. Kita mungkin sudah pernah mendengar ya, ada syariah, ada torikoh, ada hakikoh. Nah, hakikoh itu kan secara bahasa kebenaran, ya, atau yang benar itu secara bahasa itu, atau esensi gitu ya, hakikoh. Nah, ikhlas itu esensi ruh ya dalam amal. Jadi ruh itu esensi dalam amal. Kalau tidak ada esensi, nah itu maka seperti manusia tidak ada akalnya saja gitu. Dan di manusia itu ada akal. Nah, akal itu esensi pada manusia itu. Nah, itu kalau tidak ada akalnya, eksistensi manusia itu nggak ada gitu. Bahkan ya bukan manusia gitu. Ya, sebab itulah yang membedakan manusia dengan yang lain. Nah, ikhlas di dalam amal itu adalah esensi, inti. Ya, maka harus ada gitu. Ikhlas itu. Jadi kalau tidak ada ikhlas, ya seperti mayit tadi. Makanya ada yang salah satu sarah itu di dalam salah satu sarah hikam itu kan banyak sarah hikam itu yang menyebutkan kalau orang beramal tetapi tidak ada keikhlasan di dalamnya, tidak ada ikhlas di dalam amal itu seperti jariyah ya, al jariyah itu budak perempuan yang dihadiahkan ke raja gitu ya, menghadiahkan ke raja. Jadi seperti menghadiahkan jariyah ke raja ya, yang jariyahnya itu mati gitu, berharap pahala, berharap imbalan gitu ya dari raja itu, tapi bukannya pahala atau imbalan yang diperoleh, malah siksaan gitu. Misalkan dianggap menghina gitu. Nah, itu amal itu kan sebelumnya al-a'malu wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Jadi amal itu engkau yang menghadiahkan kepada Allah. Nah, kalau beramal makanya gitu. Sama dengan memberi hadiah, tapi tidak ada ikhlasnya gitu, berarti kan nah itu dicontohkan seperti itu. Ya, jadi budak perempuan yang mati itu menghadiahkan budak perempuan yang mati berharap pahala
pada akhirnya bukan pahala yang diperoleh itu, tapi siksa gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita itu harus berusaha beramal yang pada amal itu ada ikhlas gitu. Ya supaya ada manfaatnya gitu ya. Supaya ada manfaatnya. Nah, apa ikhlas itu? Mungkin pertanyaannya kan itu diantaranya. Ikhlas itu adalah khulusuniyah fil ibadah. Jadi kemurnian niat di dalam ibadah lillah karena Allah, billah ya dengan pertolongan Allah gitu. Nah, itu ikhlas tuh. Jadi di dalam beramal itu ya harus murni, itu niat itu lillah karena Allah. Ya karena Allah itu di situ bisa karena ingin mendapatkan rahmat Allah gitu ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah, atau karena ta'diman ya, wa ijlalan karena mengagungkan ya, atau karena apa? Ya karena ingin mendapatkan pahala tadi itu, ingin masuk surga juga sama ya, ikhlas gitu. Tapi ada yang membagi-bagi ikhlas itu ya, ada membagi tingkatan ikhlas itu ya. Jadi kalau hanya mengharap pahala gitu ya dari Allah, itu umat diistilahkannya itu orang yang rajin beribadah atau para penghamba ya. Nah, kalau karena mengagungkan itu muhibin disebutnya itu. Kemudian kalau ditambah tidak melihat pada amal, jadi artinya bahwa kita beramal juga diyakini karena Allah. Nah, itu adalah muqarrabin katanya. Tapi sebetulnya tanpa dibagi-bagi seperti itu juga yang penting bahwa ikhlas itu adalah khulusuniyah ya. Jadi ada kemurnian niat fil ibadah, di dalam ibadah itu lillah karena Allah, billah dan karena pertolongan Allah. Ya lillah karena Allah gitu. Ya, karena Allah itu tadi ya ingin rahmat Allah gitu. Ya karena mengagungkan Allah. Billah ya, di situ ada pengakuan begitu ya, bahwa amal yang kita lakukan itu karena Allah juga gitu. Jadi kita tidak bisa melaksanakan amal itu tanpa ada pertolongan Allah, itu maksudnya billah itu. Ya itu yang disebut dengan ikhlas ya. Jadi khulusuniyah fil ibadah lillah billah. Nah, itu harus begitu ya, harus ada niat seperti itu. Nah, kalau sudah ada niat seperti itu ya, ada niat yang murni di dalam beribadah itu karena Allah, bukan karena yang lain ya. Nah, itu kita sudah sampai pada hakikat, sudah sampai pada hakikat. Jadi di situ ma'rifat syariah, thariqah, hakikat, nah itu sudah ada gitu ya. Dan hakikat itulah sebetulnya yang dimaksud dengan hakikatuddin kalau menurut Ibnu Taimiyah itu ya, hakikatuddin. Jadi hakikat dalam beragama itu. Karena thariqah itu kan pada dasarnya beragama Islam, mengamalkan syariah itu beragama Islam. Nah, kalau di dalam beramal itu sudah ada ikhlas, berarti sudah sampai kepada hakikatuddin. Jadi ikhlas itu adalah hakikatuddin. Nah, tetapi ada sebetulnya hakikatuddin yang paling mendasar, itu adalah tauhid. Ya, tauhid. Nah, jadi ikhlas itu muncul karena ada tauhid. Ya,
ikhlas itu muncul karena ada tauhid. Tauhid itu kan kemarin sudah disampaikan ya. Ifrodul ma'bud kan fil ibadah ma'atifodi wahdaniyatihi datan wasifatin wa afalan itu. Nah, ikhlas itu muncul daripada tauhid. Ya, kan ini juga sama. Murni gitu ya, di dalam ibadah itu ada kemurnian ya, di dalam beribadah itu ya lillah billah, karena Allah, tidak karena yang lain. Jadi sebetulnya ikhlas juga ya, itu beda ini apa namanya, bagian daripada tauhid sebetulnya ya. Ikhlas itu kan sama karena Allah gitu. Karena Allah, sehingga ini bisa terlihat di dalam di dalam riya ya, lawannya itu. Jadi kalau syirik itu menduakan, syirik itu kan kebalikan daripada tauhid, itu menduakan Allah dengan yang lainnya ya, sebagai Tuhan yang disembah gitu. Sebagai Tuhan yang disembah. Nah, kalau riya itu menduakan Allah dengan manusia sebagai pemberi manfaat. Jadi ada pengakuan ya, ada ya pengakuan bahwa manusia itu bisa memberi manfaat. Nah, itu riya gitu. Ya, lawan daripada ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu lawannya riya, tauhid lawannya syirik gitu. Ya. Jadi ada bagian dari situ, sehingga kalau riya itu disebut dengan asyirkul asgor gitu. Ya, asyirkul asgor dalam hadis itu. Jadi syirik yang kecil, ya artinya ada bagian sebetulnya daripada syirik itu menduakan Allah gitu ya, menyekutukan Allah dengan manusia kan sebagai pemberi manfaat gitu. Sebagai pemberi manfaat. Nah, ikhlas juga dengan tauhid itu seperti itu. Jadi tauhid itu ya, kalau tauhid itu kalau hilang itu namanya syirik, maka itu mengeluarkan daripada keimanan. Nah, kalau ikhlas itu lawannya riya, nah itu akan menghilangkan daripada nilai ibadah itu. Gitu. Ya, tapi tidak mengeluarkan dari iman. Nah, itu maka esensi di dalam ibadah itu atau hakikat tudin itu sebetulnya ya tauhid yang paling mendasarnya itu tauhid. Nah, kemudian ikhlas gitu ya, ikhlas. Nah, tapi sebetulnya ini dengan istilah-istilah lain juga hampir sama sebetulnya ya, seperti kita sering mendengar khusyuk gitu ya, ada khusyuk kan di dalam sholat gitu ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin kan gitu. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu kan. Nah, itu sebetulnya hampir sama itu. Jadi khusyuk itu sebetulnya sudah ikhlas gitu. Ya, di situ ada tauhid, ada ikhlas gitu. Nah, itu sudah sampai pada hakikat ya, hakikatuddin gitu. Gitu. Dan ibadah yang diperintahkan itu yang begitu. Ya, yang di dalamnya ada ikhlas, yang di dalamnya ada tauhid yang mendasari ikhlas. Makanya wala tusyriku bihi saya kan, wa'budullaha wala tusyriku bihi saya. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi beribadah ya, beramal, tapi di dalamnya itu tidak ada menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu. Jadi tidak diperintahkan kan ya, kecuali untuk beribadah itu kepada Allah mukhlisin ya, dengan ikhlas kepadanya. Ya, semata-mata menjalankan agama. Jadi itu yang diperintahkan itu. Memang ya kalau beramal ada ikhlas, ya itulah yang hidup gitu ya. Jadi bukan tubuh kasar gitu, bukan tubuh yang tidak ada ruhnya, itu tubuh yang ada ruhnya, yang hidup, dan itu tentu ya memiliki manfaat yang besar.
ya, memiliki manfaat besar, karena amal seperti itulah yang akan mengantarkan kepada kita, ya, kepada kebahagiaan, saadah gitu, ketenangan, eh, di dunia dan di akhirat. Itu saadah di dunia wal akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi sangat memiliki manfaat yang besar. Ya, mungkin bisa kita rasakan lah begitu. Ya, ketika kita melakukan satu amal, tapi kita tidak ikhlas gitu. Ya, itu kan banyak yang membuat kita tidak tenang mungkin ya, bahkan kecewa dan sebagainya itu. Ya. Nah, di akhirnya ya mungkin saja kita tidak selamat gitu ya dari api neraka itu, atau tidak memperoleh kebahagiaan. Gitu. Mungkin itu saja ya yang intinya seperti itu. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya.